Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh yang di rumah juga ya, mengucapkan salamnya, menjawab salam adalah suatu kewajiban dan insya Allah kita mendapatkan rahmatnya dari beliau. Boleh sekali lagi ya, biar kita kompak semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, marhaban. Ya, selamat berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam sehat dan semangat selalu, ibu-ibu soleha dan cantik, Majelis Taklim Khairunisa, dan juga Bapak Ibu yang mungkin ada tamu undangan yang sudah hadir. Terima kasih ya sudah menyediakan waktunya untuk kembali kita bersilaturahim dan menimba ilmu yang bermanfaat dalam kajian rutin Majelis Taklim Khairunisa hari ini Senin 5 Desember 2022 tepat 9 Jumadil Awal 1444 Hijriah melalui offline di basecamp kita ini yang indah dan Masya Allah dipenuhi dengan bunga-bunga ya, kebahagiaan tentunya, dan juga dari kita juga melalui online ya, dari rumah masing-masing melalui virtual Zoom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Abu Karom Ustadz Abu Marol yang biasa kita sapa beliau dengan Kang Abu ya, panggilan akrab kita sebagai narasumber kita hari ini. Lalu ya, udah lama ya Kang Abu ya, sudah kurang lebih 2,5 tahun kita nggak bertemu muka ya. Yang sama-sama kita hormati tentunya pembina kita, penasihat kita Bunda Hajarianti, dan juga di sini hadir Bunda Ria belum hadir ya, belum hadir dan Ibu Haja ini selaku wakil ketua kita beserta ibu-ibu pengurus dan jamaah dari Majelis Taklim Khairunisa baik yang berada di sini di Kafin Polri serta ibu bapak ibu juga ada melalui yang hadir melalui online virtual Zoom. Semuanya undangan, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim kami. Setinggi puji sedalam syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan taufik hidayahnya dan nikmatnya yang tiada terhingga, termasuk dipertemukannya kita di ruangan ini dan juga melalui virtual Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, insya Allah alhamdulillah. Dan ibu-ibu sambil kita bersilaturahim hari ini terdaftar di sini yang untuk hadir di sini ada 20 orang ibu terdaftar ya, apa lebih ya, sudah ada berapa? 26, 36 sudah terdaftar ya. Saya terakhir tuh lihatnya kemarin tuh langsung banyak, jadi nggak mengikuti lagi karena urusan rumah tangga biasa ya. Jadi sudah 36 terdaftar, alhamdulillah. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah, Habibullah, Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya sampai akhir zaman yang selalu istiqomah di bawah naungan sunnahnya. Amin, amin, ya mujibah sa'ilin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga kajian rutin daripada Majelis Taklim Khairunisa ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala sehingga selalu istiqomah dan amanah ya Ibu Yantia. Dan juga kita harapkan juga kita yang hadir di sini maupun yang di rumah dibukakan pintu pikiran kita sehingga bersih, karena hati adalah wadahnya ilmu. Semoga Allah bersihkan hati kita. Kita buka dengan membaca Ummul Quran.
ala hadihimnya walikuliniyatan soleha. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan doa juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum masuk ke kajian, mungkin Bu Yanti ada memberikan contoh, cukup ya, Masya Allah. Dan saya perlu informasikan di sini bahwa kita sedang berkabung, prihatin, sedih ya dengan adanya bencana gempa di Cianjur khususnya, dan kemarin itu tanggal 21 November, kemudian 3 Desember juga disusul gempa juga, yaitu di Garut ya. Itu adalah menimbulkan keprihatinan, kita sedih semuanya ya, itu adalah bagian dari badan kita. Untuk itu sebagai rasa syukur, cinta dan peduli terhadap sesama, Majelis Ta'lim Khairun Nisa juga peduli Cianjur, yaitu dalam bentuk kita akan merenovasi salah satu musola ya Bu Yanti ya. Nanti Bu Yanti akan on the spot akan ke sana gitu, akan melihat langsung. Dan kita juga membuka kepedulian daripada ibu semua sebagai wujud rasa syukurnya atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui transfer kepada Ibu Megawati. Rekeningnya itu rekeningnya Majelis Ta'lim Khairun Nisa, dan segala sesuatunya, nomornya dan sebagainya ada di forum WA Group ya. Nanti bisa dilihat. Kita mengetuk pintu hati semua ibu, itu adalah saudara-saudara kita semua. Kita ikut bersedih dengan kejadian ini. Baik, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan mendapatkan kucuran ilmu dari Al-Mukarram Ustadz Abu Marlo, Kang Abu, ya, yang Masya Allah judulnya hari ini adalah temanya, yaitu hikmah di balik musibah. Tiada yang kebetulan di dunia ini, bahkan satu lembar daun pun jatuh ke bumi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah takdir dari Allah, kita menerimanya dengan ridho. Untuk itu, apa sih dibalik daripada musibah itu, hikmahnya, pelajaran apa yang dapat kita petik? Ya, tentunya kan Abu yang akan membedahnya. Dan semuanya kita akan ikat ilmu ini dengan mencatatnya, dan insya Allah juga ini kita akan amalkan. Ya, dan kita simak bersama langsung. Ada yang terhormat Ustaz Abu Marlo yang menyampaikan untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, pagi menuju siang hari ini kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kerahmatan yang alhamdulillah pada pagi menuju siang hari ini kita dipertemukan tidak hanya dalam bentuk tatap layar gitu ya, ibu-ibu. Kalau di online mungkin ada ibu dan bapak juga. Yang alhamdulillah pagi hari ini saya rasa kita hadir ke sini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhoan yang insya Allah langkah ibu dan bapak ke sini, pembelajaran ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum?
Oh belum. Oh ya, yang puasa bagus mantap ya. Yang nggak puasa boleh sarapan ya sambil cemil-cemil gitu. Karena belajar belum sarapan biasanya susah naik ke atas gitu ya, pusing. Jadi tenaga itu perlu, karbohidrat itu perlu secukupnya. Alhamdulillah pagi hari ini bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, yang kita di sini dikasih pembelajaran waktu untuk bagaimana kita berkontemplasi, untuk bagaimana kita selalu bisa meniti ke dalam diri, untuk bagaimana kita selalu menuju kepada kesadaran, karena kita mulai dan lebih dalam lagi menyadari bahwa hidup ini adalah sekolah gitu ya. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan apapun yang hadir ke dalam diri kita semuanya adalah mata kuliah dan mata pembelajaran gitu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menghadirkan dulu diri kita utuh di sini saat ini, karena Quran selalu mengatakan yu'til hikmah mayasya. Hikmah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang mengosongkan, orang yang menghadirkan, dan orang yang meniatkan untuk mau belajar gitu. Karena boleh jadi tubuhnya ibu dan bapak udah duduk di sini, tapi pikirannya masih ada di PIM gitu misalnya gitu ya, masih ada di pasar gitu, masih ada di dapur gitu ya, kan bisa gitu ya. Makanya yuk kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, kita niatkan volume kesibukan pikirannya dikecilin, karena pikiran selalu mengajak kita ke masa depan, ke masa lalu. Dengan banyak pikiran kita akan sulit untuk menikmati kekinian, dengan banyak pikiran kita akan sulit untuk bersyukur. Oleh karena itu mari kita syukuri waktu yang diberikan oleh Allah kita di sini saat ini. Karena Ibu dan Bapak, kita nggak pernah bisa kabur dari saat ini, nggak bisa. Karena yang kita miliki hanya saat ini, sekarang. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Besok nggak ada. 1 jam kemudian belum tentu gitu. Jadi kita hanya punya di sini sekarang saat ini. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita ber-Al-Fatihah. Mari kita buka hati kita. Mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita, wabil khusus. Kita doakan siapapun yang sedang dalam keadaan sakit, dalam musibah, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberkahi, memberikan kekuatan, keikhlasan, hikmah, serta keridhaan untuk kita semua. Hening sejenak, ikhlaskan hati kita untuk dibuka, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih. Semoga kita sudah ada di halaman yang sama, kesadaran dan inspirasi yang insya Allah kita hari ini sama-sama belajar. Dan saya selalu mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan berarti paling benar, bukan berarti paling tahu, bukan berarti pinter, enggak sama sekali, karena tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua hanya kasih sayang Allah begitu. Jadi spirit kita adalah sesama murid yang lagi belajar. Setuju? Ya, karena kita sama-sama murid, dan saya yang kesini itu saya adalah murid yang paling murid, maka murid yang paling murid akan bertanya kepada murid-murid yang lainnya, gitu kira-kira. Oke ya, oke. Ini hari ini topik kita tuh menarik, Bu. Hikmah di balik bencana ya, musibah, bencana dan seterusnya. Oke. Saya mau mengawali dulu begini, ibu-ibu. Dalam konteks kita belajar, dalam konteks kehidupan kita selalu memiliki pandangan yang selalu dinamis. Betul nggak? Nah, kenapa saya mengatakan dinamis? Karena ibu-ibu yang sekarang jam 10:30 lebih, itu bukan ibu-ibu yang 5 tahun yang lalu. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Hari ini kita sekarang itu bukan diri kita yang kemarin. Betul nggak? Karena pemahaman yang sudah berbeda, kesadaran yang sudah berbeda, tubuh fisiknya bahkan ibu-ibu kalau lihat foto 20 tahun lalu beda nggak kira-kira?
Beda. Nah, gitu. Jadi mending 20 tahun yang lalu, mending sekarang. Nah, kalau masih pengen 20 tahun yang lalu, itu namanya bencana, gitu kira-kira. Nggak mungkin masalahnya gitu ya. Udah. Jadi poin utamanya adalah kita selalu mengalir dalam kedinamisan. Orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mau beradaptasi dengan kekinian. Orang yang masih menyimpan kesadaran 5 tahun yang lalu, pemahaman 5 tahun yang lalu, pengetahuan 5 tahun yang lalu. Sehingga tubuhnya menua, tetapi kondisi kesadarannya tidak semakin dewasa. Betul nggak? Maka saya selalu mengatakan, menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Karena jadi dewasa itu bukan kehendak orang lain, nggak ada. Jadi kalau ibu-ibu sekarang nggak mau menjadi dewasa, nggak bisa, udah. Kalau sekarang kita nggak mau berubah, nggak bisa. Karena tidak ada faktor eksternal yang akan membuat kita lebih baik, nggak ada. Maka saya selalu mengatakan ulang-ulang bahwa tidak akan ada orang yang mencintai kita kecuali diri kita sendiri. Titik, udah. So, jangan mengharapkan apapun dari luar. Nggak bisa, nggak ada, dan siap-siap kecewa aja. Gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Nah, maksud saya, ini kan kalau dalam hitungan, masih ingat ya, ada kelas 2 tambah 2, masih ingat Bu? Ada kelas akar 16, ada kelasnya log 10.000. Semakin log 10.000, semakin luas gitu intinya. Dan saya rasa, ini pengajian udah puluhan tahun, nggak mungkin lah kelasnya di 2 tambah 2 terus gitu maksudnya. Gitu ya. Nggak mungkin lah level kesadarannya cuma di level gerakan gitu. Nggak mungkin hanya kesadarannya hanya di level fikih aja gitu misalkan. Tetapi kita akan memaknai ini pada kesadaran yang lebih tinggi, pada kedewasaan yang lebih dalam, supaya nanti kita benar-benar memaknai hikmah. Karena kita mau cari hikmah gitu kira-kira. Setuju? Sip ya? Jadi hari ini kita bahas log 10.000 ya. Oke, sip. Kalau 2 tambah 2-nya udahlah gitu ya. Kita akan bahas di kedalaman. Kita akan bahas di pemahaman. Karena nanti kedalaman dan pemahaman itu yang akan membawa kita berkembang. Yang kedua, ini sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak. Apapun pembelajaran kita hari ini, paling penting adalah cari relasinya ke dalam. Di surat 17 ayat 14 ada kata-kata gini, Bu, Pak. Ikro kitabaka. Bacalah kitabmu. Bacalah dirimu. Jadi apapun yang kita pelajari hari ini, yang paling penting adalah ayat ini apa relasinya untukku. Pembelajaran ini untuk bagiku tuh maknanya apa? Ya, saya kasih contoh. Saya tuh meneliti tahun ini, udah tahun ke-12 Bu, nggak kerasa. 12 tahun saya research, menariknya begini. Banyak di antara kajian, banyak di antara taklim gitu. Begitu belajar ke sini, yang paling dipikirinnya bukan dirinya sendiri. Contoh. Begitu buka ayat tentang orang pelit, jangan jadi orang pelit. Yang kepikiran pasti tetangganya, temannya, atau orang lain. Udah gitu kira-kira. Oh dia banget gitu kira-kira. Jangan jadi orang yang pemarah. Iya jadi ingat si ibu itu ya, pemarah banget. Nah gitu kira-kira. Betul ya? Sehingga jangan-jangan pembelajarannya untuk orang lain, tapi untuk di dalam dirinya nggak masuk. Itulah kenapa ngaji diulang-ulang, tapi perilakunya nggak berubah. Kenapa? Karena nggak cari koneksi. Makanya Nabi Muhammad itu disuruhnya bukan baca, Bu, Pak, tapi ikro. Ikro itu artinya research. Ri itu ulang, search itu mencari. Mencari ulang. Berarti udah ada atau belum ada? Udah ada atau belum ada? Berarti kita semua ini mencari yang udah ada atau belum ada? Udah semuanya udah di sini. Cuman ketutup gitu. Nah, maka tutupan-tutupannya dibuka pelan-pelan. Maka kalau jadi orang yang tertutup, nggak akan menemukan deh, udah. So itulah kenapa sangat penting dalam pembelajaran, gelasnya dikosongin dulu aja. Kalau datang ke sini udah bawa tahu, bawa ngerti, bawa membedakan apa dan lain-lain, kita nggak akan dapat hikmah gitu kira-kira. Terakhir ya, Imam Ali selalu mengatakan, undur makola wala tandur makola. Gak penting siapa yang ngomong, tapi yang penting adalah isinya. Karena isinya yang akan mengandung hikmah ketika hikmah itu dikaitkan kepada diri kita. Sampai sini oke? Jadi nanti ngomongin bencana jangan langsung ngomongin orang-orang di Cianjur gitu. Jangan langsung ngomongin orang-orang di Garut. Bagus, tapi nanti kita paham. Karena jangan-jangan sekarang kita gotong royong memperbaiki di luar, tapi bencananya adanya di sini gitu loh, Bu. Betul nggak? Jangan-jangan mikirin musibah di luar, ke sana. Padahal sumber musibahnya di sini gitu intinya. Sip ya? Jadi musibah paling tinggi adanya di mana? Nah, sip. Jadi saya lagi berhadapan sama musibah nggak? Sip, mantap. Oke. Kita paham ya? Bismillah ya. Oke. Nah, ini harus benar-benar lepas, santai, relax. Ibu-ibu nggak boleh serius-serius banget, nggak boleh. Santai, relax, enjoy. Gitu ya.
Kita pelan-pelan karena kita akan benar-benar menyelam pelan-pelan. Oke. Berbicara masalah musibah. Oke, saya mau tanya dulu deh. Kan sekarang ada dua variabel nih. Ada musibah, ada hikmah, betul nggak? Oke. Gimana saya mau ngomong musibah dalam hikmah atau hikmah dalam musibah, kalau hikmah dan musibah kita nggak ngerti maksudnya apa? Berarti kita harus mendekati dulu kepada konsep kesadaran apa itu musibah, apa itu hikmah. Maka nanti kita akan dapat intinya adalah apa hikmah di balik musibah. Dan kita akan membahas ini sekali lagi di kesadaran yang dalam, gitu intinya. Dan yang paling penting, ini untuk siapa, Bu? Pak? Saya. Sip ya? Jadi jangan mikirin yang lain, jangan. Ke dalam aja. Kenapa? Karena semua pembelajaran ini bukan untuk orang lain. Ibu bapak datang ke sini bukan untuk orang lain. Bukan untuk merubah orang lain. Bukan untuk memperbaiki siapapun. No, untuk diri kita masing-masing. Setuju? Sip ya? Oke, sekarang saya mau nanya dulu. Ibu dan bapak, kalau dengar kata musibah, ting, apa yang kepikiran? Oke. Bencana. Terus apa? Itu sih bukan yang kepikiran. Itu kayaknya lagi pada curhat sih kayaknya ya. Susah banget bencana. Gitu. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ibu bapak dengar kata bencana, ting, yang kepikiran apa? Kalau dengar kata bencana, ting, yang kepikiran apa? Apa itu teguran lah, apa gitu ya kira-kira? Oke, sekarang saya tanya. Mau apapun bentuknya, ini semua datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Oke. Kalau begitu, ketika kita mengatakan bahwa bencana datangnya dari Allah dan bencana ini adalah teguran dan bencana ini adalah kesusahan, saya mau nanya, sifat Allah yang paling ultimate, yang paling tinggi apa? Kasih. Berarti kalau Allah kasih sayang, dia memberikan bencana, kesusahan atau kasih sayang? Oh, tadi kesusahan. Kalau bukan dari Allah, dari mana? Kita bisa melawan sistemnya Allah nggak kira-kira? Bahkan daun yang jatuh, itu urusannya semuanya adalah sistem. Betul nggak, Bu? Pak? Iya. Maaf ya, ketika kita melihat bencana itu adalah keburukan, kejelekan, dan lain-lain, udah pasti dia nggak ngerti sholat aja. Udah pasti dia nggak ngerti iftitah, nggak ngerti Al-Fatihah, nggak ngerti Allah, nggak kenal sama Allah. Gitu kira-kira. Karena sorry to say, ketika kita melihat ini semua, jangan-jangan kita memiliki perspektif tentang Allah yang kita ada buruk sangka di situ. Allah lagi mengazab. Allah lagi menguji. Seakan-akan kerusakan ini Allah lagi jahat sama kita, gitu kira-kira. Betul nggak? Sampai sini oke nggak? Aduh, jadi diam-diam gini nih, oke nggak nih? Oke, kita renungin lagi ya, renungin lagi. Ini kita gimana mau ngomongin musibah kalau nggak bisa bedain mana musibah, mana azab, mana ujian, mana cobaan. Ini empat-empatnya beda nih. Dan kita bahas ini bisa 6 bulan gitu intinya. Tapi kan waktunya cuma sejam setengah, jadi kita potong-potong aja gitu. Saya mau kasih contoh dulu. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, esensi kita dihadirkan ke sini, simple adalah belajar. Setuju dulu nggak sampai sini? Sip. Berarti hidup ini adalah sekolah kehidupan. Oke? Maka kalau yang namanya pembelajaran, harus ada naik kelasnya nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau mau naik kelas harus ada ujiannya nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya, kita kira-kira dapat ujian nggak dalam hidup? Berarti kalau begitu saya mau nanya, ujian dalam hidup kita siapa yang memberikan? Mulai. Ulangi dulu. Ini kan bahaya nih. Bahayanya tuh gini. Ya, nanti kita cerita. Coba direnungkan dulu. Itu tadi jawabannya nggak pakai jawaban kesadaran sih, jawabannya kebiasaan gitu kira-kira. Coba direnungkan dulu pertanyaannya. Saya dapat ujian, berarti kalau ujian itu adalah kurikulum soal kehidupan saya, betul nggak? Sip. Berarti saya mendapatkan ujian dari kurikulum hidup saya nggak? Berarti ujian itu datangnya dari siapa?
Tadi dari Allah, sekarang diri sendiri. Aduh, gimana nih? Oke ya, Ibu dan Bapak, kita harus melepaskan kebiasaan loh ya. Karena kebiasaan-kebiasaan tuh jawaban-jawaban yang ceplas-ceplos tuh biasanya nggak ada kesadaran. Contoh-contoh, Ibu dan Bapak nggak usah terlalu amazed gimana banget sama orang yang dikit-dikit. Subhanallah, alhamdulillah. Itu tuh latah sebenarnya. Benar nggak? Ini orang keren banget ya dikit-dikit subhanallah. Latah, ngerti-ngerti amat. Enggak, tahu-tahu banget juga enggak. Latah gitu. Ini si ibu ini solehah banget ya dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit belum tentu, belum tentu. Ya, paling tidak mengucapkan benar, tapi mengucapkan nggak ngerti jadi apa? Beo. Ya bagus-bagus aja sih, gitu. Ya bebas-bebas aja terserah sih. Ayo. Kaburomaktan indallahi antakulu malatafalun. Kenapa kamu ngomong terus kamu nggak ngerjain? Benar nggak? Berarti kalau ngomong saya nggak ngerjain, ngomongnya dimengerti atau tidak dimengerti? Berarti kalau saya ngomong tanpa sebuah pengertian, ceplas-ceplos nggak? Basa-basi nggak? Nah kita kan banyak basa-basi sama Tuhan. Ya nggak? Sholat iftitah nggak ngerti. Sholat Al-Fatihah nggak paham. Jadi olahraga, raganya gerak, perilaku nggak berubah. Saya mau nanya, Bu, Pak, maaf ya. Ada nggak orang sholat rajin tapi korupsi? Kenapa? Cuma ngomong. Nggak ngerti isinya. Nggak paham esensi. Maka ketika dia merasa sholatnya rajin 5 waktu, udah islami banget. Gitu nggak kira-kira? Iya dong. Maka kenapa kalimat di Quran, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta. Nah ini beliau lagi takilun. Ini bukan tatakun, bukan. Ibu-ibu ngaji udah berapa lama sih, Bu? Paham ya? Jelas ya? Berarti pentingnya merubah kesadaran. Yang jangan-jangan setiap datang ke kajian bukan kesadaran yang berubah, tapi nambah data, datanya jadi emosi, akhirnya keluar. Jadi berantem. Ngelihatnya perbedaannya terus gitu. Tapi nggak buat diri gitu intinya. Nggak buat kesadaran gitu intinya. Oke ya? Sip ya? Clear ya? Jadi mending bunyi, mending paham. Dua-duanya bunyi iya dan paham gitu maksudnya. Kalau nggak dibunyiin juga jangan. Nah, ini kalau offline tuh kelihatan muka-muka bingungnya enak gitu ya. Kalau online tuh nggak tahu, mana ngerti, mana nggak ngerti, nggak tahu gitu. Nah itu yang tidak bisa didapatkan di online tuh kelihatan muka-muka. Gitu. Oke. Kita ulang ya, kita ulang. Kita ulang. Nomor 1, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan bahwa akan banyak pemahaman kita hari ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu dulu nomor 1. Oke? Jadi kalau selama ini tahu ini sebagai itu, tahu itu, coba di-uninstall, dimasukin lagi yang baru. Pemahaman-pemahaman lamanya di-upgrade gitu kira-kira. Ngomong tentang bencana, bencana alam. Musibah, kesulitan, kejelekan, dan seterusnya. Benar, pada saat TK, SD, SMP, oke lah gitu kira-kira. Tapi semakin kesini kan pemahaman kita harus semakin luas dong. Betul nggak? Dulu ngomongin sholat cuman gerakan. Kenapa? Gara-gara saya sholat, ibu saya ngasih permen. Ya boleh. Orang awal-awal kok, nah kalau kamu sholat, nanti mama kasih permen. Semangat nggak sholatnya? Pengen apa? Permen. Nah kalau udah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, jadi profesor sholatnya masih nyari permen, aneh nggak kira-kira? Aneh lah. Gitu. Jelas ya? Sampai sini oke ya? Oke, jadi kita siap untuk upgrade kesadaran? Siap nggak nih? Karena upgrade kesadaran perlu hati yang ikhlas. Kenapa? Kita akan diguncangkan dengan sesuatu yang mungkin aneh, mungkin berbeda, mungkin ini sesuatu hal yang sangat jauh sekali gitu kira-kira. Jadi kalau udah ada benteng-benteng yang kita nggak mau terbuka, selesai kita nggak akan terbuka gitu. Maka orang yang emosinya tinggi, yang hawa nafsunya tinggi, dikit-dikit akan ngomong, oh ini paham baru nih, padahal dianya yang baru paham gitu kira-kira. Saya mau nanya, Bu, maaf ya, lebih banyak yang kita tahu atau lebih banyak yang kita nggak tahu? Ya udah gitu aja.
Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending jangan milih sok tahu, udah gitu aja. Sotoy. So itulah kenapa Nabi Muhammad bilang, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Hidup adalah proses belajar yang nggak pernah berhenti. Titik, udah. Kapanpun, dimanapun kita belajar. Jadi kalau mindsetnya belajar, kita akan tahu bahwa kita akan naik ke kelas berikutnya, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Sip? Oke? Siap merubah paradigma kan nih? Siap ya? Udah dikosongin gelasnya belum? Sip, mantap. Kosongin dulu gelasnya. Kalau nggak dikosongin, susah nerima yang baru gitu. Udah penuh gitu kira-kira. Oke, nah sekarang kita renungkan. Kalau kita berbicara semuanya dari Allah, semuanya loh ya, bahwa Allah itu membuat yang namanya sistem. Zoom ini, kalau nggak ada operating systemnya, Zoom nggak akan mungkin bisa diinstal kepada operating system. Betul nggak, Bu? Iya dong. Dan operating system itu fix, nggak bisa digimana-gimanain. Selesai. Dah, ini sistem yang baku. Sistem yang baku itu namanya dalam bahasanya disebut sunatullah. Contoh. Kalau saya ngelepasin spidol ini, dia kira-kira akan naik ke atas atau ke bawah? Udah sistem nggak bisa dilawan. Kebayang nggak kalau ibu bapak nggak yakin terhadap sistem Allah, kita mau pipis pusing. Duh, pipis saya naik ke atas apa ke bawah ya? Karena nggak ada gravitasi misalnya. Betul nggak? Betul nggak? Jadi sistem ini pasti nggak? Jadi kira-kira dengan sistem yang pasti, dengan sunatullah yang ada, itu semua Allah membuat sistem untuk keberlangsungan semesta alam. Gitu kira-kira. Makanya kita disuruh belajar untuk mengenal sunatullah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Bisa dimengerti? Jadi sunatullah apa, Bu? Sistemnya Allah yang akan senantiasa pasti terjadi. Oke? Sip ya? Jadi nanti kalau ngomonginnya sunnahnya Allah, kalau di fikih sunnah itu kan dikerjain bagus, nggak apa-apa gitu kan? Tapi di dalam kesadaran yang lebih dalam, sunatullah itu adalah bagaimana Allah membuat satu sistem ini yang akan terus bekerja sampai kehidupan ini terus berlangsung, sampai nanti mungkin pada akhirnya dalam tanda petik dia akan merubah dengan sistem-sistem yang lainnya. Gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ya, nulisnya pelan-pelan aja. Kan ada rekaman ya. Oke. Enaknya ada rekaman bisa diulang. Jadi ibu dan bapak fokus aja dulu. Karena begitu fokus nanti kita dapat hikmahnya gitu intinya. Oke. Karena pun dicatat, di rumah disimpan, nggak jadi apa-apa juga gitu intinya. Oke. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya. Berarti kita sebagai manusia ada di dalam sistemnya Allah nggak? Atau di luar sistemnya Allah? Gimana? Berarti semua pohon, air, burung, ini semua ada di dalam atau ada di luar? Ada di dalam atau ada di luar? Berarti kita ini di dalam Allah atau di luar Allah? Berarti Allah itu di luar kita atau di dalam kita? Oke, ulangi. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Allah meliputi nggak? Meliputi nggak? Saya mau nanya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah pernah dengar kalimat ini nggak? Di surat 51 ayat 56 ada kalimat begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pernah dengar kalimat itu? Sip. Artinya apa sih? Dan aku tidak mencipta. Menapa? Nah, saya mau nanya. Ibu dan Bapak kalau dengar kata mencipta, cipta, maksud dari cipta apa sih? Dari nggak ada, jadi ada gitu. Nah, itu jawaban 2+2 banget lah. Gitu. Lumayan, bagus. Tapi udah 25 tahun, Bu, masa gitu? Ayo, renungin ya, kita merenung. Mungkin nggak sesuatu ada dari ketiadaan? Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak sesuatu ada dari sesuatu yang tidak ada? Mungkin nggak?
Oke, gini. Ya, oke. Sip, ya. Ini kan lagi reprogramming ya, lagi diinstal nih, pelan-pelan. Meja ini ada, meja nih. Ini tiba-tiba ada nggak? Ya enggak lah. Ada yang bikin. Sip. Berarti meja ini ada melalui proses nggak? Berarti mungkin nggak meja ini ada tanpa ada proses, tiba-tiba ada, mungkin nggak? Tadi mungkin, sekarang nggak mungkin. Oke, ya. Ini kalau kita nggak ngerti ini, kita akan salah paham, kita akan salah sangka terhadap musibah, bencana, apa, kita akan salah sangka aja. Maka nanti kita ngerti dulu ini. Silakan, Ibu. Silakan. Sampai sini oke dulu, Bu. Oke, kita ulang ya. Oke. Ini kita agak jauh dulu nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Aku tidak mencipta. Tidak apa? Di pandangan 2 tambah 2, mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Nggak apa-apalah. Oke. Jadi pandangan 2 tambah 2, itu Allahnya di sini, Allah menciptakan. Gitu nggak kira-kira? Nah. Berarti kalau Allahnya di sini Allah menciptakan, seakan-akan kita dengan Allah jadi ada jarak. Maka orang di 2 tambah 2, dikit-dikit ngomongnya, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Gitu nggak? Di atas tuh di mana? Ibu Bapak mohon maaf ya, bumi ini datar atau bulat? Berotasi nggak? Terus kalau berotasi dan bulat dan dia terus, atasnya pasti nggak kira-kira? Saya kalau berdirinya gini, atas saya itu, betul? Kalau saya kebalik, atasnya di mana? Kalau saya ke situ, atasnya di mana? Jadi atas tuh di mana? Gimana kita mau tahu apa yang ada di atas kalau atas aja kita nggak tahu? Betul nggak? Ibu dan Bapak kalau ada di universe bebas, di luar bumi, nih, di tengah-tengah, atas, bawah, kanan, kiri, jelas nggak kira-kira? Enggak. Jadi jangan-jangan sekarang ngomong di atas tuh di mana? Gitu kira-kira. Yang jangan-jangan kita nggak paham. Oke, nanti ada bahasan khusus tentang itu. Kita ulang. Di kelas 2 tambah 2, ngomongin cipta, itu adalah Allahnya di mana, kitanya di mana. Begitu nggak, Bu? Sip ya? Oke. Maka kadang-kadang, kalau pemahamannya Allah di mana, kita di mana, kayak Allah tuh jauh banget, gitu kira-kira. Berarti kalau gitu, kalau Allahnya di mana, kitanya di mana, ada jarak nggak kira-kira? Ada jarak nggak kira-kira? Padahal Quran sendiri mengatakan, aku lebih dekat kepadamu dari urat leher. Betul nggak? Nah, sekarang kita harus ngerti dulu nih, berbicara tentang jarak. Jarak tuh ada 2. 1. Jarak dalam konsep ruang dan waktu. Saya sama ibu-ibu dekat nggak sekarang? Dekat. Saya sama ibu saya di Bandung, jauh nggak? Tapi perasaan saya sama ibu saya itu mungkin atau akan lebih tinggi dan lebih dekat daripada perasaan saya sama orang yang dekat dengan saya. Bisa begitu nggak kira-kira? Berarti jarak tidak ditentukan oleh ruang dan maka hari ini orang nyari mustajabah doa di mana ini paling oke, paling gimana, dianggap bahwa Tuhan hanya mendengarkan doa di tempat tertentu. Kayak di Jagakarsa doa nggak dikabul gitu, Bu. Betul nggak? Betul nggak? Berarti hubungan kita sama Tuhan tidak dalam konteks ruang dan waktu, nggak ada. Kalau gitu di apa? Jarak kita sama Tuhan yang memisahkan kita sama Allah apanya? Contoh. Ada 2 orang sekamar, suami istri duduk barengan, Bu. Duduk barengan. Dekat nggak jaraknya? Dekat. Tapi si suami lagi nge-WhatsApp siapa, si istri lagi nge-WhatsApp siapa. Meskipun jaraknya dekat, dia lagi berdekatan nggak kira-kira? Enggak. Tetap asing, jangan-jangan. Makalah serumah tiap hari ketemu, tetap asing. Sekamar tiap hari ketemu, tetap asing. Karena kenapa? Jarak tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Sering-seringnya ketemu, belum tentu terkoneksi. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi kalau gitu yang membuat terkoneksi apa? Oke, hati itu apanya? Kesadaran.
Ibu bapak di belakang ini ada dinosaurus gede, ibu bapak nggak sadar, dinosaurusnya ada nggak? Nggak lah. Segede-gede dinosaurus di belakang kita, kitanya nggak sadar, nggak aware. Dia ada nggak? Berarti ada datang dari kesadaran. Sampai sini oke? Aduh, jadi lemes gini nih. Oke nggak nih? Paham ya? Oke ya? Oke. Kalau gitu saya mau nanya lagi nih. Allah tuh gaib nggak? Gaib nggak? Sifat Allah nomor 1 apa? Pengasih penyayang tuh asma, nama. Ini saya ngomong sifat nih. Ulangi. Allah gaib nggak? Gaib nggak? Oke. Kalau gitu saya nanya, sifat Allah yang nomor 1 apa? Jadi Allah wujud nggak? Nah, jadi Allah gaib nggak? Iya. Wujud. Nah, pusing nih. Ya kan? Karena kita selama ini ngomong ada, tuh kelihatan nih ada, gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti meskipun ini semua ada, kita nggak sadar, ini semua nggak ada juga semuanya. Berarti inti utamanya ada di mana? Kesadaran. Dan nanti kita ngerti kesadaran itu apa, gitu intinya. So that's why mau sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, nggak ada kesadaran, nggak akan berubah aja. Karena kenapa? Dia cuma menggerakkan fisiknya. Ibu bapak maaf ya, pernah dengar kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah nggak? Sering. Oke, saya tanya. Dari Allah akan kembali ke Allah, betul? Yang kembali itu apanya? Berarti kalau yang kembali ruhnya itu bagian fisik atau bagian non fisik? Nah kita ngelihatnya fisik mulu, gitu intinya. Ketika pohon berbuah, buahnya pengen bagus, kalau buahnya terus yang diperbaiki, akarnya nggak diperbaiki, buahnya akan membaik nggak kira-kira? Berarti harus bersumber dari mana? Akar bagian yang terlihat atau yang tidak terlihat? Nah kita terlalu sibuk sama yang kelihatan terus, gitu maksud saya. Jadi berantem terus, gitu. Beda dikit ribut, beda dikit berantem, beda dikit menjelekan, mengkafirkan, dan seterusnya. Kenapa? Pandangan kita terlimitasi oleh sesuatu yang sangat kecil banget gitu kira. Yang kecil diributin gede, yang penting nggak pernah diceritain gitu loh, Bu. Sampai sini oke? Oke? Aduh, diam gini. Ini oke kan nih? Ini belum mulai nih. Ini masih pemanasan nih. Sip ya. Kalau ibu-ibu bingung per saat ini, itu udah bagus banget. Bagus. Daripada bingung enggak, ngerti enggak, wah itu bahaya. Oke. Tambah lagi ya, dikit lagi ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Yuk kita merubah paradigma kita, cipta yang Allah menciptakan, Allah di mana, kita di mana, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu nggak make sense, nggak masuk akal. Gimana sesuatu ada tanpa bahan bakunya, betul nggak? Ih, betul nggak nih? Berarti kalau sesuatu yang ada, harus ada yang menciptakan, harus ada bahan bakunya, betul nggak? Maka dalam pandangan yang lebih esensi, kalau kita masuk ke log 10.000, apapun yang sekarang ada di semesta ini, itu intinya bukan hubungan kita sama Allah ada jarak. Enggak, semuanya hanyalah bagian dari Allah. Semuanya pancarannya Allah. Semuanya emanasinya Allah. Bahwa semua bahan baku hidup ini adalah Allah. Maka di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Hari ini kita nggak ngelihat wajah Allahnya karena nggak ngerti, gitu intinya. Ayo, saya mau nanya. Kita semua di sini masing-masing beda namanya nggak? Beda namanya nggak? Saya mau nanya, nama itu diri sejati kita bukan? Nah, mulai nih. Ini mulai lagi nih. Gini. Yang namanya sejati itu berubah atau tidak berubah? Dalam konteks bahasa Arab, sejati itu namanya fitrah. Maka kalau udah Ramadan kembali ke, jadi disuruh kembali kemana? Ke yang sejati. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya.
Terus kesejatian kita ini siapa? Kita sendiri. Kesejatian kita semua ini, saya contoh. Hari ini saya namanya Abu. Oke? Besok saya ganti nama jadi Michael. Bisa nggak? Si Michael berikutnya itu ada si Abunya juga nggak? Kan udah ganti nama. Ada dong. Jadi Abu tuh yang mana? Ayo. Betul nggak? Ibu bapak sekarang ngelihat saya secara tubuh fisik nggak? Oke? Mohon maaf nih ya, mau nggak mau, suka tidak suka, saya sudah menjadi bagian hidup ibu bapak. Karena masuk ke memorinya. Sip. Besok-besok tubuh fisik ini udah expired, dikubur di tanah kusir, sayanya masih ada nggak? Masih dong. Nah, mulai nih, mulai. Wah, bahaya nih. Ini gawat nih. Coba direnungkan dulu, direnungkan. Ibu dan bapak, maaf ya, udah nggak usah ngomongin tanah kusir dulu lah, kejauhan. Gini. Pulang dari sini, ibu bapak masih bisa ingat saya nggak? Sip. Berarti ibu bapak kalau menggunakan telunjuk sekarang nih ya, tunjuk saya ada di mana, tunjuk. Di dalam memori. Jadi sebenarnya ibu bapak lagi ngelihat saya di luar atau lagi ngelihat saya di dalam? Maka pandangan saya dari 20 orang nggak akan ada yang sama. Betul nggak? Jadi itulah kenapa ibu dan bapak kalau ada orang ngejelekin ibu bapak ngomong jelek lu, ibu bapak nggak langsung jadi orang jelek kok, enggak. Kenapa yang ngomong jeleknya orang lain? Kalau gelas ini, teko ini, misalkan ada teko isinya teh, keluarnya isinya apa? Teh. Berarti kalau ada orang ngomong jelek, di dalamnya isinya apa? Bukan urusan kita. Kenapa jadi tersinggung? Betul nggak? Kenapa jadi marah? Orang urusan dia sama dirinya sendiri kok. Ya, sampai sini oke dulu nggak? Berarti jangan-jangan kita ini terlalu sibuk dengan buahnya, akarnya nggak diapa-apain gitu loh, Bu. Oke, sampai sini oke nggak nih? Oke ya? Udah mulai fresh kan nih? Fresh apa pusing? Ya oke, emang kita harus membiasakan ya, Bu. Karena selama ini ceramah tuh dongeng mulu gitu. Dengar iya, amin, assalamualaikum, amin, amin, udah gitu doang. Gak ada proses nalarnya gitu. Maka pulang bawa dongeng, ribut dengan dongeng yang beda sama orang lain gitu loh. Tapi esensinya nggak dapat gitu intinya. Sip ya? Oke, sampai sini Bu. Paham ya? Oke. Pada tahapan inilah ya. Sekarang kita balik ke sini. Berarti kalau gelas ini saya pecahin, pecahannya banyak. Pecahan yang banyak itu datang dari gelas yang sama nggak? Itulah proses penciptaan. Kita datang dari sumber yang sama menjadi pecahan-pecahan yang banyak gitu kira-kira. Paham? Oke sampai sini? Maka spiritnya Nabi Muhammad adalah tauhid, penyatuan. Bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, semua pohon ini kita adalah pecahan-pecahan Allah untuk menyatu kembali menjadi gelas yang baik. Gitu kira. Berarti kalau sekarang saya ngelihat orang beda bajunya terus saya ngejelekin dia, saya nggak sadar kalau dia adalah bagian dari Allah juga. Betul nggak? Saya bagian dari Allah juga. Berarti ketika saya sadar, kamu adalah aku yang lain. Maka aku menyakitimu, aku menyakiti diri sendiri. Gitu nggak kira-kira? Berapa persen orang yang ngerti ini, Bu? 1%. Beda suku, berantem. Beda ras, berantem. Beda agama, berantem. Padahal isinya itu juga. Saya tanya, mohon maaf. Ibu beda pilihan, berantem. Bentar lagi ribut-ribut nih. Gimana sih? Berarti kan ngerti ya? Yang ngerti ini tuh nggak banyak gitu loh. Makanya Quran ngomong sedikit dari kamu yang bersyukur. Kebanyakan nggak bersyukur. Kenapa? Gimana mau bersyukur orang nggak punya waktu untuk mengenal diri kok. Sibuknya nilai orang turun.
menjelekkan orang terus, tapi nggak punya waktu banyak untuk diri, gitu kan. Maka kalau kita nanti memahami semuanya, inti dari keseluruhan adalah setiap detik adalah jalan untuk semakin kamu mengenal sama dirimu. Karena ibu bapak maaf ya, kalau nanti kita sadari lebih dalam lagi, yang paling kita tidak kenal, hubungan yang paling tidak baik antara aku dengan diriku. Dah. Gimana saya mau memperbaiki sama hubungan orang-orang, hubungan sama diri aja nggak baik, gitu kira-kira. Betul nggak? Sampai sini oke? Jadi yang harus diperbaiki siapanya? Makanya telunjuknya gini aja udah. Nah. Diri kita tapi nunjuk ke orang gitu. Nggak apa-apa, itu kebiasaan, nggak apa-apa ya. Coba tolong dirubah kebiasaannya gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kita meninggalkan kesadaran dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari ada memancar menjadi sesuatu yang berbeda. Berarti semua bahan bakunya sama nggak? Semua datang dari tempat yang sama nggak? Terus kenapa pada berantem sih? Jelas ya? Oke ya? Sampai sini oke? Lanjut nih. Ini belum ngomongin bencana belum nih? Supaya nanti kita ngerti melihat bencana, aduh kasihan, aduh Allah. Bagus sih gitu. Tapi kalau itu semua tidak dilakukan atas kesadaran, akhirnya kita kehilangan banyak waktu. Nanti kita paham sebentar lagi gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham ya? Oke. Sekarang saya tanya. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, berapa kali sehari kita mengucapkan Allah? Sering nggak? Ya, mengucapkan belum tentu kenal. Oke? Banyak-banyak mengucapkan nama Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan. Nah, nanti ingetin saya, kita akan bahas ini lebih dalam, tapi saya mau bagi dulu sedikit. Contoh. Suka baca surat Anas nggak? Coba gimana isinya? Malikinas. Udah cukup. 3 ayat aja dulu cukup. Hafal nggak? Bahkan mungkin nggak usah diingat-ingat lagi, langsung bunyi. Betul nggak? Maka bunyi tanpa kesadaran itu hanya jadi kebiasaan. Maka cuma dibiasakan membaca. Bagus. Tapi nggak merubah apa-apa. Maka sekarang nggak usah terlalu heboh gitu bahwa anakku ini hafal 2 juz, 3 juz. Bagus sih gitu. Tapi poinnya bukan dihafal, bukan. Tapi bagaimana mentransformasikan untuk menjadi kesadaran, itu poinnya. Nah, sekarang saya tanya. Di surat Anas yang ibu bapak baca tiap hari lah gitu ya. Karena kan ayat paling favorit dalam surat itu cuma ada 3. Trikul. Kul a'udzu birabbin nas, falaq, kul huwallahu ahad. Udah gitu. Dan trikul ini paling favorit aja udah. Ya, benar ya. Saking favoritnya juga nggak tahu-tahu amat isinya apa, bunyi aja. Nah, saya mau nanya, Bu. Maaf ya, ini penting untuk kita renungkan. Pertama kali Allah menyebutkan dirinya di dalam surat Anas, pun di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Betul nggak? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Berarti pertama kali Allah mengeluarkan satu sistem namanya adalah Rob. Betul nggak? Nah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Habis gitu Malik Yaumiddin, di Anasnya jadi Malikin Nas. Ilahinas dan seterusnya. Berarti ada Allah dalam bentuk Rob, Malik, dan Ilah. Gitu kira-kira. Paling 7 bulan nih kita ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, supaya kita sama-sama bisa menelahi. Saya mau nanya, Bu. Apa bedanya Allah dan Rob? Apa bedanya? Nah, gini. Tiap hari kita bersyahadat nggak? Gimana isinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, berarti di situ ada. Oh, ini copot nih, bentar. Yang di online nggak kedengeran jelas. Ada ilah, ada Allah. Setuju? Setuju? Apa bedanya? Ada ilah, ada Allah. Beda nggak?
Ini Allahumma robbikfirli atau Allahumma sholli ala atau Robbana atina, itu ada Allah, ada Rob, ada Allah, ada Rob. Itu beda nggak kira-kira? Pasti beda. Gitu ya. Cuman karena kita rajin cuman bicara, kita nggak ngerti apa bedanya, sehingga nggak ngerti apa sistemnya gitu kira-kira. Ya, nanti kita bahas ini lebih detail. To the point aja. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menampilkan dirinya sebagai Lord, sebagai Rob, ini dalam bahasa Indonesia dua-duanya disebut Tuhan. Betul nggak? Maka dalam perspektif bahasa Inggris, Allah itu disebut God, Rob itu disebut Lord. Maka ada oh my God, ada oh my Lord gitu. Oke? Oke, yuk kita pahami ini lebih dalam sedikit lagi. Ketika Allah sebagai Lord, itu pasti Allah lagi bekerja. Oke? Berarti kalau kata-kata Rob itu artinya Allah sedang merububiyah. Rububiyah itu artinya mendidik. Apa Bu, Pak? Maka Allah sebagai Rob intinya adalah pendidikan. Berarti kita disuruh salat, kita lagi diapain? Dididik. Jadi wajibnya tuh jangan harus, tapi perlu, gitu maksudnya. Allah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan jahat, tapi lagi mendidikmu, gitu. Supaya jadi terdidik. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti semua ibadah pendidikan bukan? Iya dong. Sekarang orang berpikir semua ibadah keharusan. Jadi menggugurkan kewajiban. Terdidiknya enggak, gitu maksudnya. Sampai sini oke? Oke? Bisa dipahami? Maka ketika alhamdulillahirabbil alamin, ada Rob nggak di situ? Berarti segala puji itu adalah pendidikan untuk kita. Kalau untuk dididik berarti kitanya supaya jadi apa? Pinter. Berarti pendidikan hal baik atau hal buruk? Pendidikan membuat kita lebih pandai dan bijaksana nggak kira-kira? Berarti yang namanya bencana hal baik atau hal buruk? Wah, tadi nggak gitu jawabannya. Berarti Bu, maaf ya, tidak pernah ada hal buruk dalam hidup karena semua adalah pendidikannya Allah. Gitu maksudnya. Urusan baik atau buruk bukan urusan sistemnya, kitanya yang belum paham. Dan kita jadi baper. Kenapa? Mengukurnya dengan kalau itu baik, itu buruk menurut saya. Betul nggak? Sampai sini oke nggak? Maka Bu maaf ya, saya agak nggak setuju kalau kata-katanya bencana alam, nggak setuju. Tapi menurut saya yang terbaik kata-katanya adalah sabda alam. Alam yang selagi bersabda kepada kita. Karena alam yang sedang mengajarkan sesuatu, itu bukan disaster, bukan bencana, bukan hal buruk. Bukan. Siapa sih yang bisa ngatur erupsi? Betul nggak Bu? Siapa sih yang bisa ngatur gempa dan lain-lainnya? Karena kenapa? Semua sistem sudah diatur oleh Allah itu sendiri. Saya nanya, begitu erupsi terjadi, keluar lahar, keluar apa? Keluar mineral-mineral, keluar kebaikan nggak di situ? Iya dong. Cuman kita ngelihatnya dari sudut pandang kita, aduh kasihan ya, aduh gini ya, Allah lagi marah, Allah lagi murka. Kan aneh Bu, Pak. Betul nggak? Ya. Saya tanya, murka itu artinya apa sih, Bu? Ya, saya tanya, marah itu bentuknya apa? Terus jangan dipikirin murkanya Allah, marahnya Allah sama-sama kita, beda. Ini, saya kasih contoh. Anaknya ibu dan bapak, kelas 2 SD, pengen naik motor. Dimarahin nggak kira-kira? Iya. Tapi tolong bedakan memarahi dengan kesadaran atau melampiaskan emosi. Itu dua hal beda tuh. Ayo yang lebih sering marah pakai kesadaran atau pelampiasan emosi, mana yang pakai sering? Nah, Allah dalam konteks azab itu bukan benci, muram, menghukum, bukan. Tapi konteksnya adalah mendidik. Paham ya? Jadi kalau sekarang aku diazab, kalau ngomong aku diazab, rata-rata orang Allahnya jahat membuat saya menjadi tidak baik. Begitu nggak? Iya, karena yang kita inginkan sesuai dengan apa yang keinginan kita, betul nggak?
Padahal tiap hari ngomong inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Malaikat cuma ngomong pret gitu kira-kira. Pret gitu. Tiap hari ngomong terserah Allah, terserah Allah. Sekarang dikasih gini, kamunya komplain. Gimana sih? Iya bener nggak nih? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Oke. Jadi mindset yang paling utama adalah sadarilah semua proses kehidupan ini adalah pendidikan. Termasuk sabda alam tadi, termasuk apa? Nah, sekarang saya tanya. Ya, contoh. Sampai sini oke, Bu, Pak? Sip ya? Supaya kita jangan mindsetnya jangan jelek gitu sama Allah gitu. Kita tuh banyak berburuk sangka gitu sama Allah. Nah, saya balik dulu ke ujian deh dikit. Jadi hidup ada ujian nggak? Terus berarti yang bikin ujian kita, yang ngasih ujian kita siapa? Ya saya lah. Maka agak aneh kalau ada orang, ya Allah kenapa engkau mengujiku? Allah cuma bilang, siapa yang nguji gitu. Kan apa yang kamu terjadi kepada dirimu sesuai dengan perbuatan tanganmu. Kalau aliran semua air bagus, tanpa ada kerusakan yang dibikin sama keserakahan manusia, tanpa ada buang sampah, tanpa ada dan lain-lain, nggak mungkin ada banjir. Berarti penyebab banjir kan bukan Allah mengazab, bukan elunya aja buang sampah sembarangan gitu loh, Bu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, biar nggak ngantuk maksudnya. Kan kalau ibu-ibu azab ini adalah, wah udah beres ya. Ya. 3 bulan lagi kita bahas. Nah. Belum waktunya. Nanti kita bahas. Satu-satu dulu ya. Ibu-ibu kita setuju nggak? Kita nggak usah cepat-cepat beresin materinya, tapi yang penting kita proses untuk memahaminya, betul nggak? Ini sekarang ibu-ibu ini, ibu-ibu nanti cuma jadi jago dan tahu tentang makna, dah selesai. Jadi kemana-mana cuma tahu knowledge gitu. Oh saya tahu tentang bedanya ini. Terus kalau udah tahu buat apa? Kalau cuma hanya jadi data atau dalam konteks hanya berputar-putar gitu. Tapi mending step by step, tapi selesai dari sini, itu ada kontemplasi. Ada perbaikan sholat, ada perbaikan komunikasi, ada perbaikan. Karena kenapa? Tahu bahwa semua yang datang ke kita, itu Allah lagi mendidik. Jadi kalau ada hal buruk datang ke kita, kita ngerti Allah mendidik. Alhamdulillah, kejadian ini pasti membuat saya jadi lebih baik di hadapan Allah. Gitu maksudnya. Jadi nggak buruk sangka, Allah lagi mengazab, aduh ini uang saya diambil sama orang, misalkan. Itu melecehkan nggak, Bu? Jadi tiap hari ngomong Allahu Akbar, tapi tiap detik melecehkan kan aneh gitu. Untung Allah sifatnya kasih sayang, Bu. Kalau nggak kasih sayang, udah selesai dari kapan hari kali. Allah tuh nunggu kapan berubahnya, kapan kembalinya, kapan sadarnya, kapan mau ke aku gitu. Makanya kadang-kadang dikasih sakit nggak? Dikasih sakit nggak? Saya mau nanya, sakit hal baik, hal buruk? Hal baik, hal buruk? Nah, sekarang kita ganti semua baik dan buruk. Namanya sunatullah itu adalah netral. Nggak baik, nggak buruk. Saya mau nanya, mungkinkah ada sehat kalau nggak ada sakit? Mungkin nggak? Adanya sehat berarti karena ada apa? Saya bisa menikmati, mensyukuri sehat karena saya pernah apa? Berarti perlu nggak saya sakit? Perlu nggak saya sakit? Nah ini semuanya ditolak, nggak mau sakit. Nggak bisa lah. Bisa nggak saya mensyukuri sebuah keberkahan kalau nggak pernah kehilangan? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan ibu bapak maaf ya, ketika kita udah mulai lupa sama Allah, cara ngingetin Allah tuh unik. Aduh si Abu nih udah lama nggak memanggil nama aku, kasih sakit ah. Dari tadi ngomong mulu kemana-mana, pergi main mulu. Waktu saya sakit, nggak ada lagi yang bisa menolong dalam tanda petik. Saya di situ langsung bisa ingat sama Allah. Betul nggak kira-kira? Berarti ketika kita sakit, ketika kita dapat musibah, kejelekan apa, intinya Allah lagi kangen, udah gitu aja. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ada hal buruk nggak dalam hidup? Nggak ada. Ibu dan Bapak ini penting banget, tolong garis bawah tanda seru ini. Yang tadi boleh lupa, ini nggak boleh lupa nih yang sekarang. Semua yang tidak terjadi dalam kehidupan, yang kita nggak suka, yang kita benci, itu adalah bentuk penyelamatan Allah kepada kita. Semua apapun
yang nggak kejadian dalam hidup, keinginan, mau-mau, apapun kekecewaan, itu bentuk penyelamatan Allah kepada kita. Karena kalau itu terjadi, pasti kitanya nggak akan baik, gitu kira-kira. Tapi kita semua salah sangka, menganggap bahwa Allah tidak mengabulkan keinginanku. Begitu nggak kira-kira? Terus Allah bilang, emangnya saya divisi pengabulan mau-mau kamu? Gitu kira-kira. Emang siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Gitu intinya. Maka hari ini orang berdoa, rata-rata alih-alih berdoa, padahal jadi ngatur Tuhan, gitu loh Bu. Betul nggak nih? Sampai sini oke? Paham ya? Ngerti ya? Sip ya? Yuk, kalau begitu, nomor satu yang kita pahami keseluruhan apa pembicaraan kita pagi hari ini adalah, semua dalam hidup adalah bentuk robnya Allah kepada kita. Bentuk pendidik. Ibu-ibu, anak kecil yang nggak ngerti, kadang-kadang perlu ada bentakan nggak? Iya. Perlu ada di setrap-setrap dikit nggak? Iya. Perlu ada kesulitan-kesulitan sedikit nggak? Iya. Jadi kalau hidup nggak pernah menemukan kesulitan, orang yang paling rugi dalam hidup kalau semuanya serba ada, serba gampang, serba hebat, serba apa, karena dia nggak akan bisa menikmati kehebatannya sendiri. Karena kenapa? Semuanya serba mudah. Nggak bisa. Bahkan maaf ya, ibu-ibu ya, semua orang yang serius berjalan menuju kepada Allah, yang serius belajar Allah yang sesungguhnya, yang serius masuk ke dalam kesadaran, apapun lah kesadaran-kesadaran Tuhan, pasti dipanggil oleh penderitaan. Udah pasti aja. Pasti dipanggil sama masalah besar. Maka ibu bapak mau ke sini, udah pastilah masalah ibu bapak tuh gede-gede semua, udah gitu aja. Makanya datang ke sini. Betul nggak? Berarti undangan datang ke sini sesuatu apa? Sesuatu yang kita anggap sebagai masalah, betul nggak? Tapi kita nggak mau berdamai dengan masalah karena mindsetnya masalah adalah azab dari Tuhan. Masalah adalah Allah lagi marah, lagi murka. Ibu bapak maaf ya, ada satu hadis ini keren banget kalimatnya. Allah selalu mengatakan, kasih sayangku selalu mendahului murkaku, kata Allah. Jadi kalau Allah mau murka, kasih sayangnya datang lagi. Allah mau murka, kasih sayangnya datang lagi. Jadi ibu-ibu saya mau kasih tahu, ini rahasia sih. Beneran. Tapi hanya untuk orang-orang yang di log 10.000 up. Dan ini rahasia banget. Rahasianya apa? Terlalu sulit untuk kita masuk neraka, Bu. Karena kasih sayang Allah tuh tinggi banget. Betul nggak? Tapi kita selalu memindsetkan dikit-dikit neraka, dikit-dikit azab Allah, dikit-dikit neraka. Gimana kita mau masuk neraka, orang Allahnya kasih sayang banget kok sama kita. Betul nggak? Nah, kalimat ini kalau nyampe ke kelas 2+2, lain cerita. Terlalu susah kita masuk neraka. Yes, berarti boleh korupsi, boleh membunuh. Boleh. Bukan itu poinnya. Makanya saya berani ngomong karena kelas kesadarannya nggak di situ, gitu maksud saya. Sampai sini oke? Sip ya? Oke ya? Jadi bencana, itu kasih sayang Allah bukan? Sistemnya Allah bukan? Netral, Bu. Nggak baik, nggak buruk. Harus terjadi. Tergantung siapa yang sedang mengalaminya. Dan hikmahnya apa? Begitu kita merasa empati, kita mau menolong nggak kira-kira? Kita mau membantu nggak kira-kira? Hikmahnya adalah kita sedang menyatukan semua pecahan-pecahan gelas menjadi gelas yang sejati. Disitulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kan nggak mungkin ke daerah gempa begitu ada yang mau gitu. Ibu agamanya apa? Masa gitu sih? Mau mati juga masih ditanya agama. Betul nggak, Bu? Ibu suku bangsa apa? Rasnya apa? Oh beda, nggak ditolong. Masa gitu sih? Ibu kebayang nggak kalau ada orang habis ketimpa gempa, dia perlu pertolongan, nolongnya aja masih ngomong agamanya apa? Aneh nggak, Bu, Pak? Aneh banget lah. Itu baru. Jelas ya? Sampai sini oke ya? Berarti poin 1 hari ini poin 1 dulu aja ya. Oh ini banyak, ada 17 poin, Bu. Banyak banget lah. Poin 1 aja dulu sekarang. Tergantung penerima. Intinya, yuk kita mulai sadari mau itu namanya azab kek, ujian kek, cobaan kek, musibah kek, semuanya konsepnya adalah robnya Allah. Untuk apa, Bu? Mendidik. Makanya, Bu, aduh ini keren banget.
Satu-satunya Allah menggunakan kata Rob itu hanya untuk kedua orang tua ibu bapak kita loh. Makanya doanya Robbik firli wali wali. Tobat. Karena kedua orang ibu bapak kita yang mendidik kita, di mana itu adalah sifat Allah yang sedang mendidik kepada kita. Oleh karena itu yuk Bu, mari kita melihat hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Yang kita anggap itu nggak bagus, sadarilah itu Allah lagi mendidik kita. Meskipun prosesnya panjang, iya. Ibu dan Bapak maaf ya, kita sampai hari ini tuh membiasakan apapun yang terjadi. Kita ini apa yang diulang-ulang. Jadi gini contoh. Aku tuh orangnya emang pemarah jadi nggak bisa maafin. Bukan kamu tiap hari ngelatih marah sih gitu. Bukan pemarah. Latihannya marah terus tiap hari. Berarti kalau mau merubah, rubahlah ke tempat yang berbeda. Jadi kalau ngelatih marahnya 30 tahun, terus pengen ikut pengajian 2 tahun, terus jadi berubah, nggak bisa lah udah. Ngumpulin lemak 30 tahun, nge-gym baru 2 bulan, pengen six pack, nggak mungkin lah Bu. Berarti kita melepaskan pelan-pelan. Yuk kita nikmati prosesnya. Hasil tuh nggak penting. Karena hasil wilayahnya Allah. Ibu Bapak saya mau nanya, yang menumbuhkan padi, petani bukan? Yang menumbuhkan padi, petani bukan? Yang menumbuhkan? Petani nanam atau menumbuhkan? Nanam. Udah stop sampai situ aja. Urusan tumbuh, urusan enggak, urusannya siapa? Nah udah gitu, udah nggak usah sibuk sama hasil deh. Karena segala sesuatu kita ini hanya ada di wilayah berarti bencana. Ya udah ngomong bencana nggak apa-apa lah ya, tapi nanti ngerti bahwa itu bukan hal buruk gitu loh Bu. Lu pengen banget gitu ngeganti kalimat besarnya bukan bencana alam tapi sabda alam. Ini alam tuh lagi mau ngasih petunjuk sama kita. Sabda itu artinya adalah yang mau disampaikan. Bersabda. Gini, Ibu Bapak maaf. Balik lagi ke sini ya. Kalau semua adalah pecahannya Allah, dalam bahasa Quran nanti disebut tajali. Berarti gunung pecahannya Allah bukan? Pohon pecahannya Allah bukan? Berarti gunung menyampaikan pesan nggak? Pohon menyampaikan pesan nggak? Terus kita jangan sombong, lebih baik dari gunung dari pohon. Enggak. Saya kasih contoh, Bu. Pak, maaf ya, ini penting untuk direnungkan. Ini berdasarkan fakta. Coba renungin ini baik-baik. Ibu Bapak maaf ya. Kalau detik ini, semua cacing di bumi hilang. Nggak ada. 4 bulan lagi kita akan mati total. Mau punya uang sebanyak apapun, nggak ada pohon yang tumbuh, mau makan apa? Nggak bisa makan uang. Betul nggak? Detik ini, semua serangga di bumi hilang. 3 bulan kita semua akan habis. Nggak ada yang memindahkan semua proses-proses kehidupan. Oke? Tapi detik ini kita semua manusia hilang, bumi akan baik-baik saja. Betul? Jadi udahlah. Kita ini jangan-jangan datang ke sini jadi perusak gitu. Bukan mewarisi sifat khalifahnya Allah gitu. Dan nanti kita akan pahami bahwa betapa pentingnya kita menyadari posisi kita sebagai khalifah itu apa. Karena kenapa? 3 poin penting. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Ini 3. Hubungan baik sama Allah, hubungan baik sama manusia, hubungan baik sama alam. Jadi maaf nih, sholatnya rajin banget, tapi dia nggak ngerasa dosa kalau buang sampah sembarangan gitu. Aneh banget, Bu. Itu ya, dalam tanda petik. Sehingga kita lupa bahwa kita ini semua berkontribusi untuk perbaikan semesta ini, kita kira-kira. Setuju? Sip ya? Paham ya? Bisa dimengerti ya? Cukup dulu ya, ditambahin lagi nanti puyeng gitu. Tapi poinnya setidaknya hari ini kita mengerti bahwa bencana adalah Robnya Allah. Apa itu Rob? Robul alamin. Bahwa Allah lagi memberikan pendidikan untuk alamin. Maka kalau orang masih melihat bencana adalah keburukan, dia belum ngerti alhamdulillahirabbil alamin. Berarti baru bunyi, dia nggak ngerti apa makna alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kira-kira. Oke Bu, Pak. Paham ya? Sip ya?
Kesimpulan, kita simpulkan dulu. Ini baru 1%, nggak apa-apa ya. Yang penting mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil pada kesempatan pagi hari. Pertama, kesimpulan. Musibah itu artinya kejadian. Ya, kejadian. Titik. Udah, jangan ditambahin kejadian baik atau buruk, nggak penting. Karena baik atau buruk tergantung yang mengalaminya. Saya tanya, sakit musibah bukan? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Netral. Baik atau buruk? Tergantung siapa yang mana. Maka kalau orang sakit terus gerutu, terus bete, terus marah, berarti sakitnya akan menjadi azab, gitu kira-kira. Tapi kalau dia terima, sakitnya akan menjadi ujian, gitu kira-kira. Ya, nanti kita bahas tuh. Apa bedanya musibah, azab, cobaan, dan ujian. Maka harta dan anak di Quran disebut fitnah. Betul nggak? Ini fitnah bukan fitnah bahasa Indonesia yang nuduh, bukan. Fitnah itu artinya cobaan. Dan ini kita paham, apa itu cobaan? Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, yang membuat hidup kita, yang memberikan ujian kepada kita siapa? Saya dan pilihan saya. Maka hati-hati memilih dalam hidup. Karena setiap pilihan akan membawa ujian yang baru untuk kita. Jelas ya? Disitulah nanti kita akan mengerti bahwa semua kembali kepada diri. Hidupku ditentukan oleh pilihan itu. Maka waspada dalam memilih. Maka sebelum milih itu jeda dulu, Bu. Jeda tuh gini. Begitu saya mau ngomong ini, dipikirin dulu kira-kira bagus nggak ya? Minimal gitu deh. Kira-kira ini menyakiti nggak? Kira-kira ini oke nggak? Dah. Makanya di sholat yang paling penting itu khusyuknya. Khusyuk itu artinya jeda. Gimana mau jeda sekarang coba Bu? Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3. Gitu nggak? Nggak ada jedanya. Karena sholatnya tidak menggunakan kesadaran. Oke Bu. Yuk berubah dari olahraga menuju olah rasa, menuju olah ruhani. Karena poin penting yang akan kembali adalah ruhani kita. Jangan terlalu sibuk sama raganya. Jangan terlalu sibuk sama skin care-nya. Tapi soul care sama spirit care itu juga sama pentingnya. Karena kita dalam keadaan keseimbangan seperti ini. So Ibu dan Bapak, selamat menghadapi bencana. Dalam artian musibah. Dalam artian bukan baik, bukan buruk. Semua kejadian adalah netral, tergantung bagaimana kita menyikapi. Setuju? Ya. Sip ya? Paham ya? Jadi gunung erupsi, netral. Gempa, netral. Banjir, netral. Tapi semuanya ada pesannya kira-kira. Iya. Ya kalau gunung erupsi pesannya, jangan bikin perumahan dekat gunung dong, gitu misalnya. Kalau banjir, ya tolong sampahnya dijaga dong, gitu kira-kira. Karena semesta akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita nggak bisa ngatur. Dan kita nggak bisa mengolah dalam tanda petik. Kita hanya bisa bekerja sama dengan semesta untuk seiring dan seirama. Gitu. Ini semua kalau saya tutup dengan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yuk menjadi berkasih sayang bagi semesta alam. Karena kita semua adalah pecahan dari sumber yang sama. Yuk mulai melihat esensinya. Jangan melihat mereknya. Jangan melihat kemasannya. Karena kenapa? Jangan tertipu oleh kemasan padahal isinya sama, datang dari sumber yang sama, gitu kira-kira. Setuju Bu, Pak? Sip ya? Oke ya? Itu dulu sementara. Ada pertanyaan? Boleh buka, Kak Abu, pertanyaan. Saya rasa sebelum pertanyaan, saya rasa direnungkan dulu. Oke? Kalaupun ada pertanyaan, kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Karena begitu tanpa perenungan, pertanyaannya biasanya datangnya dari ego, gitu intinya. Jadi Ibu dan Bapak renungkan dulu, kunyah pelan-pelan, icip-icip, baru nanti di situ akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang esensial gitu kira-kira. Sip ya, jadi hari ini nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Jadi di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya kita tanya jawab untuk ngelanjutin ke level yang nomor 2 gitu kira-kira. Tadi Ibu bilang, Rob, Malik belum kita bahas, Ilah belum kita bahas, hakikatnya, wah banyak Bu, Pak yang belum kita bahas banyak gitu. Oke? Ya. Itu dulu, sementara saya kembalikan dulu ke Ibu MC, Mangga. Baik, kayaknya sudah lengkap ya tadi itu mengenai pemaparannya sampai kesimpulannya. Pokoknya yang penting
ilmu yang kita dapat di Kak Abu yang hari ini kita bawa, bahwa kita jangan mengatakan musibah itu adalah negatif, tapi tergantung daripada kita melihatnya. Yang pada intinya prinsipnya bahwa itu adalah ada pelajaran di dalamnya, ada hikmah yang kita ambil gitu ya dari musibah itu, yang Allah itu memberikan sebagai fungsinya sebagai roh mendidik kita. Insya Allah ya kita bisa memahaminya, dan insya Allah kita dapat menjadi orang-orang yang baik dan bekerja sama bersinergi dengan alam semesta. Insya Allah musibah yang tiba atau yang datang pada kita apapun itu adalah untuk mendidik kita ya, mendidik kita. Alhamdulillah, Kang Abu di penghujung acara kami mohon Kang Abu untuk memimpin doa. Pertama adalah doa untuk almarhumah ya, ada saudara kita yang meninggal Kang Abu bernama Ibu Elisa Betty bin Malik. Mohon doanya, insya Allah di sana pokoknya yang terbaik lah di alam sana, di alam keabadian. Kemudian juga untuk tentunya untuk Majelis Korisa, semoga selalu amanah dan istiqomah. Kemudian juga bagi kita semua nih yang hadir di sini dan yang juga di rumah, offline dan online semuanya baik. Silakan Kang Abu, mohon. Baik, Ibu dan Bapak, mari kita tutup dengan keheningan juga. Kita santai, rileks untuk bermunajat, berdoa kepada Allah senantiasa apapun yang terjadi dalam kasih sayangnya, hati kita dibuka. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Abu, Ustaz Kang Abu hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Kang Abu meneruskan mentransfer ilmunya ya, kita sama-sama belajar. Katanya tadi kata Kang Abu, kita jangan malu untuk selalu menimba ilmu. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih yang bertugas pada hari ini, yaitu Masya Allah Bu Abil khusus ya, adik Ananda kita ya, Ananda Dimas ya, yang membantu kita dalam memfasilitasi nih virtual Zoom-nya sampai canggih banget ya, duduk dengan rapi dari awal sampai akhir ya. Ananda ya, Masya Allah, hanya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Ananda, Dimas, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ananda. Dan baik kepada ibu semua, jazakillah khairan katsiran, juga yang di rumah, terima kasih telah mengikuti dengan baik, dengan seksama semuanya ilmunya, insya Allah dapat kita amalkan ya. Baik, kita tutup dengan doa. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga ilmunya kita dapat amalkan. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Boleh foto ya, Bu Yanti biasanya nih foto dulu ya sama Kang Abu. Oh di sini? Oh iya. Bebas. Ayo. Oh iya, di sini satu kali katanya Bu Yanti, Ananda, iya. Di luar juga, iya. Ibu, kita mempunyai majelis bisa ini, bersyukur kepada Allah ya, mempunyai base camp-nya yang sangat indah seperti di Villa, ya. Kavling Polri Blok B8 ini, Masya Allah, seperti di Villa setiap kali kita di sini ya, Masya Allah.